dengan lancar. Nah, di sini siapa yang sukarela dari anak-anak semua yang ingin memimpin doa? David. Saya doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya David. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah sudah ada dari anak-anak semua yang sudah pernah mengikuti kegiatan dengan kelompok ini? Sudah, Bu. Oke, walaupun sudah, Ibu akan menjelaskan lagi ya tentang bimbingan kelompok itu sendiri. Nah, bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan tersebut yang ditujukan kepada beberapa atau sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik-topik atau isu-isu terkini yang aktual dan faktual guna memperoleh informasi dari topik-topik atau isu-isu yang sudah kita bahas. Nah, tadi Bu ada menyebutkan dinamika kelompok. Apakah Anda tahu apa itu dinamika kelompok? Dinamika kelompok itu adalah suasana yang hidup, bergerak, yang ditandai dengan adanya komunikasi di antara ibu dengan Ananda. Komunikasi tersebut yaitu adanya pertukaran informasi dari ibu dengan Ananda semua. Paham, Nak? Paham, Bu. Nah, bimbingan kelompok itu bertujuan untuk agar anak-anak semua lebih bisa menyampaikan pendapatnya di depan umum. Di sini Ibu juga berharap anak-anak semua datang ke sini atas kesukarelaan Anda masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Di sini anak-anak murni ingin mendapatkan pengetahuan yang ingin Anda dapatkan. Ibu juga berharap sebelum Anda menyampaikan pendapat Anda mengangkat tangan Anda terlebih dahulu. Setelah Ibu menunjuk siapa yang akan menyampaikan pendapatnya, baru Anda menyampaikan atau mengemukakan pendapat Anda. Di sini Ibu juga berharap Anda tidak ada menyimpan rahasia apapun. Anda terbuka dengan Ibu dan teman-teman Anda semua. Anda juga tidak perlu takut apa yang Anda sampaikan sampai ke pihak manapun, karena di sini kita bersifat rahasia. Nah, sebelumnya walaupun kita sudah kenal nih, Ibu ingin jadi kenal lebih dekat lagi dengan Anda semua. Di sini Ibu ingin Anda menyebutkan nama Anda dan makanan atau warna kesukaan Anda. Anda lebih pilih makanan atau warna? Warna. Oke, warna. Dimulai dari Ibu atau Anda? Ibu. Oke, Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Winci Saprianti. Ibu biasa dipanggil Ibu Cici. Warna kesukaan Ibu warna pink. Selanjutnya dari samping kanan Ibu atau samping kiri Ibu? Dari istri ya. Perkenalkan, nama saya Isti Bonara. Saya suka dengan warna biru. Oke, apabila istri sudah menyebutkan nama dan nama istri, selanjutnya kan Yuniati. Jadi Yuniati menyebutkan nama istri dan warna kesukaan istri dulu, baru Yuniati dan warna kesukaan Yuniati. Perkenalkan, nama saya Yuniati Rizky, biasa dipanggil Yati. Warna kesukaan istri warna biru, warna kesukaan saya warna hijau. Saya Konita Salsabila, biasa dipanggil Konita. Warna kesukaan istri warna biru, Yuniati warna hijau, dan saya warna pink. Nama saya Markus Fitra, biasa dipanggil Hafiz. Warna kesukaan istri warna biru, Yuniati warna hijau, dan Konita dan Salsa warna pink. Dan saya warna merah. Oke, giliran Ibu ya. Istri warna biru, Yuniati warna hijau, Salsa warna pink, Hafiz warna merah. Maaf Ibu lupa. Dan Ibu sendiri juga sama seperti Salsa, Ibu warna pink. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dara Biva, biasa dipanggil Biva. Warna kesukaan istri Ibu Yuniati hijau, Salsa pink, Hafiz merah, dan Cici pink, dan saya sama seperti istri warna biru.
Davin, warna kesukaan Isti biru, Yuniati hijau, Salsa pink, Apis merah, Cici pink, Pipah biru, Husni putih, Akila pink, saya sendiri navy. Nah, jadi semuanya sudah menyebutkan nama dan warna kesukaannya. Isti bisa diulang lagi, Nak? Isti suka warna biru, Yuniati warna hijau, Salsa warna pink, Hafiz warna merah, Ibu warna pink, Afifah warna biru, Kak Husni warna putih, Akila warna pink, dan Davin warna navy. Oke, semuanya sudah kenal lebih dekat kan? Nah, di sini Ibu akan menegaskan lagi tentang bimbingan kelompok tadi. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan kepada beberapa atau sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik-topik atau isu-isu terkini yang aktual dan faktual guna memperoleh informasi dari topik atau isu-isu yang sudah kita bahas. Dinamika kelompok itu sendiri yaitu suasana yang hidup, bergerak, yang ditandai dengan adanya komunikasi antara ibu dengan anak-anak semua. Nah, di sini kalau Ananda ingin menyampaikan atau mengungkapkan pendapatnya, Ananda harus mengangkat tangan Ananda terlebih dahulu. Setelah itu, Ibu tunjuk, baru Ananda menyampaikan pendapat atau mengungkapkan pendapat Ananda. Paham, Nak? Paham, Bu. Apakah sudah bisa kita mulai? Sudah, Bu. Nah, topik bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu topik bebas. Ananda bebas memilih ingin mengungkapkan topik apa. Boleh. Semuanya setuju boleh? Setuju. Oke, Ibu mau nanya dulu nih, sebelumnya boleh itu apa? Siapa bisa? Oke, Isti. Enggak, Bu. Bullying itu merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lain, baik itu berbentuk verbal ataupun non-verbal. Oke, benar Gusti. Bullying itu tindakan kekerasan yang dilakukan kepada orang lain berbentuk verbal maupun non verbal. Bagus sekali Gusti. Selanjutnya, Isti. Bullying merupakan suatu perundungan yang terjadi pada diri seseorang baik secara fisik maupun non fisik yang memiliki dampak psikologis terhadap orang tersebut. Oke, bagus sekali Isti. Benar Isti. Bullying itu kekerasan berbentuk fisik maupun non fisik yang menyebabkan permasalahan psikologis bagi orang lain. Selanjutnya, siapa lagi? Akila. Bully adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja yang dapat merusakkan mental seseorang. Bagus sekali Akila. Bullying itu bentuk kekerasan secara sengaja merusak mental seseorang. Selanjutnya, siapa lagi Nanda? Hafiz. Bullying adalah suatu kegiatan perundungan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja agar dirinya merasa lebih hebat dari orang yang dibully. Bagus sekali Hafiz. Menurut Hafiz, bullying itu tindakan kekerasan secara sengaja agar orang itu menganggap dirinya ditakutkan oleh orang lain. Selanjutnya, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Oke, Afifah. Bully itu adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara sengaja kepada orang lain. Oke, bagus sekali Fifa. Menurut Fifa, bullying itu tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja kepada orang lain. Selanjutnya, Nak, siapa yang dapat menyampaikan pendapatnya lagi? Ini Adi. Bullying adalah tindakan kekerasan yang sering terjadi kepada seorang yang lemah. Bagus sekali Yuniati. Dari Yuniati itu bullying itu tindakan kekerasan yang sering terjadi pada orang yang lemah ya Yuniati. Selanjutnya, Salsa. Menurut saya, bullying itu adalah suatu tindakan seseorang kepada orang lain yang lemah dan orang yang terbully itu dengan lagi depresi. Bagus sekali Salsa. Menurut Salsa, bullying itu tindakan kekerasan yang dilakukan kepada orang yang lemah sehingga orang tersebut mengalami depresi. Selanjutnya, David. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun disengaja atau tidak disengaja kepada orang yang lebih lemah dari dia.
Oke, bagus sekali David. Menurut David, bullying itu tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan permasalahan psikis atau yang lainnya. Nah, pendapat anak-anak semua sudah bagus dan ibu ingin menegaskan lagi bahwa bullying itu adalah tindakan kekerasan yang berbentuk fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh seseorang yang merasa dirinya lebih kuat sehingga menindas orang lain dan orang tersebut mengalami masalah psikologis karena adanya penindasan atau kekerasan dari orang tersebut. Selanjutnya, apakah Anda tahu jenis-jenis bullying? Oke, Isti? Itu salah satunya seperti non fisik, yaitu suatu perkataan yang merasakan Bagus sekali Isti bahwa benar yang dikatakan Isti. Salah satu jenis bullying itu adalah bullying non fisik berbentuk perkataan. Selanjutnya, bullying itu bisa dilakukan secara fisik, yaitu seperti memukul dan yang lain. bagus sekali David. Jenisnya itu ada seperti non fisik itu yaitu memukul dan yang lainnya. Selanjutnya, kira-kira Jenisnya fisik, misalnya seperti perkataan yang membuat hatinya merasa sedih. bagus sekali ya Kila. Selanjutnya nak, Niati. Non fisik itu seperti motivasi. Bagus sekali Niati. Yang lainnya nak. Oke, Usti. mungkin ada cyberbullying Ya, yang terjadi di media sosial seperti ujaran kebencian. Benar yang dikatakan Gusti bahwa jenisnya yang lain itu ada cyberbullying yang marak terjadi di media sosial seperti komenan netizen dan yang lainnya. Selanjutnya nak. Jenis bully non fisik, yaitu dengan menuding seseorang di tengah keramaian agar dia merasa malu dan yang membuli mendapatkan validasi. Bagus sekali ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, ada lagi Anda? Oke, Arifah? Bagus sekali ya, Arifah. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Salsa? Mempermalukan teman di depan teman. Ya, itu termasuk bullying verbal. Nah, itu akan menegaskan lagi bahwa jenis-jenis bullying itu ada bullying verbal, non verbal, fisik, dan juga cyberbullying yang seperti yang dikatakan oleh Husni tadi. Nah, selanjutnya apakah yang Anda tahu apa penyebab terjadinya bullying? Oke, Hafiz? Agar orang yang melakukan bullying itu mendapatkan validasi dan merasakan bahwa dirinya itu lebih tinggi dari orang yang dibully. Oke, bagus sekali Hafiz. Salah satu penyebabnya itu karena orang tersebut merasa dirinya lebih kuat dari orang yang ditindasnya. Selanjutnya, nak. Oke, Husni? Salah satu penyebabnya yaitu orang tersebut sudah pernah membuli dan dia ingin membuli orang lain seperti dia ingin orang tersebut merasakan apa yang dirasakan. Oke, bagus sekali yang dikatakan Isti. Sama seperti kasus yang sedang terjadi sekarang ini ya Isti. Nah, selanjutnya, nak. Isti? Menurut saya dari pihak pembuli, kenapa dia bisa melakukan tindakan pembuli? Salah satunya adalah kesehatan mentalnya yang biasanya sering dipengaruhi oleh kondisi seperti Bagus sekali ya Gusti. Menurut Gusti, bullying itu bisa terjadi karena kondisi beliau di rumah. Selanjutnya, nak. David? Agar terlihat keren di depan semua orang dan di depan keramaian. Bagus sekali ya David. Selanjutnya, nak. Ada lagi yang menyampaikan? Oke, Kurangnya Niati. perhatian orang tua atau pengaruh lingkungan. Oke, salah satunya bisa juga dari pengaruh lingkungan. Beliau melihat orang di sekitar beliau membuli dan dia juga mengikuti orang tersebut. Soalnya ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Salsa? dia merasa hebat dari teman-teman yang lain. Oke, bagus sekali.
sekali ya. Saja anak. Ya, Cila. Mungkin karena pengaruh teman-temannya yang juga pada dasarnya adalah ketahuan juga. Bagus sekali ya, Cila. Apakah ada dari yang lainnya yang ingin menyampaikan pendapatnya? Afifah? Jadi korban terjadi karena korbannya dan tidak ingin mengalami
seseorang mengalami bullying itu dia tidak ingin berteman dengan orang lain lagi karena dia takut yang lainnya sama seperti pembuli tersebut. Selanjutnya nak, lihatlah. Tanda-tandanya biasanya dia sering berdiam diri di kelas, terus dia merasa lebih tidak percaya diri. Bagus sekali ya, adalah tanda-tandanya seseorang itu bisa lebih berdiam diri di kelas dan tidak percaya diri lagi karena dia takut salah sehingga orang lain akan membuli dia. Selanjutnya nak, ya Kifah. Jadi dia sering meminta izin tidak hadir ke sekolah atau sakit. Oke, bagus sekali ya Kifah. Berarti orang-orang yang terkena bullying itu dia lebih tidak ingin lagi sekolah sehingga membuat alasan yang tidak benar. Soalnya siapa lagi? Hafiz dulu ya, dari tadi Hafiz ingin bukan. Oke, Tanda-tanda seseorang itu terkena bullying adalah seperti dia selalu mengasingkan diri dari keramaian dan mengurung diri di kamar seperti layaknya seorang introvert karena dia tidak memiliki kepercayaan diri disebabkan oleh bullying yang dilakukan orang kepada mereka. bagus sekali ya Hafiz. Benar yang dikatakan Hafiz, seseorang yang terbully lebih mengasingkan diri sehingga dia menjadi introvert dan tidak percaya diri. Selanjutnya nak, oke Isti. Terkena bullying yaitu kesehatan yang menurun dan satu lagi apabila dia disuruh bicara dia akan merasa bingung. Oke, bagus sekali Isti. Dampak dari tanda-tanda seseorang terkena bullying itu bisa kesehatannya itu menurun dan tidak percaya diri. Selanjutnya nak. Nah, benar yang dikatakan Anda semua, bagus sekali jawaban Anda bahwa tanda-tanda seseorang mengalami bullying bisa berubah menjadi introvert sehingga tidak mau lagi berteman dengan orang lain, mengurung diri, kesehatan bisa menurun, tidak ingin masuk sekolah, menarik diri dari keramaian, dan juga tidak percaya diri lagi. Selanjutnya, dampak-dampak dari bullying itu apa? Ya, Fis? Dampak dari bullying menyebabkan seseorang bisa merasakan bahwa dirinya lebih baik sendiri daripada harus berteman atau bersosialisasi dengan orang lain. Karena yang dia dapat dari orang lain adalah tindakan perundungan yang membuat dia merasakan bahwa dirinya tidak pantas untuk berteman atau bersosialisasi di luar. Bagus sekali ya Hafiz, berarti menurut Hafiz dia itu bisa menarik diri dari keramaian ya. Selanjutnya ya itulah Dampaknya seperti dia mengalami depresi dan misalnya. bagus sekali itulah. Selanjutnya Yuniati. Oke, bagus sekali Yuniati. Seperti yang kita lihat banyak dari korban bullying yang lebih ingin mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Selanjutnya nak. Selanjutnya siapa lagi? Afifah. Stres. Bagus sekali Afifah. Dampak bullying seseorang bisa menjadi stres. Selanjutnya nak. Oke Hafiz. Dampak dari bullying yang lainnya adalah seperti seseorang yang kena bully dapat merasakan atau melakukan hal-hal nekat untuk membalaskan apa yang mereka dapatkan, seperti hal-hal nekat. Contohnya Hafiz. Contohnya yaitu seperti dia bisa saja membunuh orang tersebut dengan cara-cara yang sangat kejam untuk mendapatkan kepuasan diri akan pembalasannya. Oke, berarti Hafiz juga mengikuti berita yang viral sekarang ini ya. Yang siswa korban bullying dia merakit bom di sekolahnya. Anda semua tahu berita itu? Tahu. Nah, dari berita itu kita dapat mengetahui bahwa seseorang yang terbuli dapat membalaskan dendamnya dengan cara yang tidak kita sangka-sangka, bahkan lebih kejam dari yang dia dapatkan. Selanjutnya, oke David. Dampak bagi seorang pembuli ialah menerima sanksi seperti hukuman dan yang lain. Bagus sekali David. Dampak dari bully itu
karena apabila dari korban atau keluarga korban tidak menerima, maka bisa saja pihak tersebut melaporkan ke yang berwajib. Oke, nak? Oke, mesti Menurut saya, dari sudut pandang pelaku, mungkin pelaku akan mendapatkan kepuasan sendiri kalau sudah merasa lebih hebat dari yang lain. Akan tetapi ada beberapa dampak bagi pelaku itu sendiri. Salah satunya adalah dijauhi oleh orang lain, karena mungkin orang-orang akan merasa untuk tidak dekat-dekat dengan orang yang membuli, sehingga pada akhirnya si pembuli akan terasingkan ketika dia sudah dijauhi oleh orang lain. Dia juga akan mengalami masalah mental, karena ketika dijauhi oleh orang lain, bagi pelaku pembuli tentunya tidak akan menerima hal tersebut, dan itu juga akan berdampak bagus sekali yang disampaikan ini, bahwasanya dampak bullying bagi pelaku tersebut juga ada. Dia akan dikucilkan oleh orang lain dan tidak punya teman lagi. Maka dari itu dia menarik diri dan bisa jadi dia yang tertulis selanjutnya karena tidak ada lagi yang ingin berteman dengan dia. Tanya apakah ada lagi dari anda yang ingin berpendapat? Udah, nak? Nah, ibu tegaskan lagi bahwa dampak dari bullying tersebut ada bagi pelaku dan korban. Yang dikatakan ini bagi pelaku bisa saja pelaku menarik pelaku dikucilkan karena terbukti membuli orang lain, sehingga pelaku menjadi introvert atau tidak ingin lagi berkomunikasi atau berteman dengan orang lain, dan bisa saja dia yang terbuli selanjutnya. Bagi korban sendiri bisa mengakhiri hidupnya, membalaskan dendamnya, dan menarik diri atau tidak percaya diri lagi. Bisa saja dia tidak ingin lagi masuk sekolah apabila bullying itu jadi di sekolah. Nah, bagus sekali pendapat dari anda semua tentang materi kita hari ini, yaitu bullying. Karena ibu juga mengangkat topik ini karena ibu melihat maraknya bullying di sekitar kita pada saat ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pimpinan kelompok kita pada hari ini, ibu ingin Ananda menegaskan kembali pendapat Ananda. Apa itu bullying, dampak-dampak bullying, faktor penyebab bullying, tanda-tanda seseorang mengalami bullying, dan cara pencegahan bullying. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya dulu? Sebelumnya semuanya harus berpendapat, ya, nak? Apa itu bullying, cara pencegahannya, tanda-tanda seseorang mengalami bullying, terus apa saja jenis-jenis bullying? Beda, ya? Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan seseorang dilakukan secara sengaja, terus misalnya langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah pencegahannya yaitu dengan membuat peraturan seperti di sekolah dan ditentukan oleh pihak sekolahnya sanksi. Terus dampak-dampaknya seperti mengalami depresi atau mengasingkan diri dari orang lain. Tanda-tandanya seperti mengucilkan diri dari keramaian. Oke, bagus sekali, David. Selanjutnya, Akila. Ini adalah tindakan kekerasan pada seseorang yang dilakukan secara sengaja. Contoh tindakannya adalah misalnya secara fisik, dengan cara menghina diri seseorang yang dapat melibatkan hatinya jadi sakit. Terus cara pencegahan ini adalah dengan
Kemudian tanda-tanda seorang terkena bullying itu salah satunya adalah murung, terlihat lesu dan tidak ceria, kemudian tidak percaya diri, dan kalau dia di sekolah sering izin karena adanya ketidakpercayaan. Kemudian tanda-tanda seperti apa namanya jenis. Oke, berarti selanjutnya ada dampaknya nanti ya. Kalau dampak dari bullying pada korban itu mengalami stres, depresi, kemudian tidak percaya diri, dan lebih fatal itu bisa mengakhiri hidupnya. Kemudian kalau dari pelaku dia akan dijauhi oleh orang lain, tidak punya teman, dan kemudian juga bisa menjadi sasaran bullying. Oke, bagus sekali. Husni, selanjutnya nak. Siapa dulu? Tanya siapa? Pengertian bullying adalah suatu kegiatan perbuatan kepada seseorang yang lebih lemah karena dia merasa kuat. Dampak dari bullying adalah orang yang terkena bullying atau korban akan merasakan bahwa dirinya akan lebih suka mengasingkan diri dari keramaian dan tidak ingin berbaur dengan lingkungan masyarakat. Maka pencegahan bullying adalah dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku bullying untuk tidak lagi melakukan bullying tersebut. Jenis-jenis bullying yaitu verbal bullying, non-verbal, dan cyberbullying fisik. Oke, bagus sekali. Selanjutnya siapa dulu?